Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan dalam setiap langkah-langkah hidup pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Mari kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Kami aminkan bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara kepada kami secara pribadi di hati kami. Tuhan sedang bekerja, berbicara untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memimpin kami untuk terus melangkah maju di dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah bekerja lebih keras. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan, untuk mencapai keberhasilan diperlukan kerja keras. Ada kata bijak dari Thomas Alva Edison, penempuh lampu pijar. Ia mengatakan bahwa jenius adalah 1%, inspirasi, dan 90% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Ia sendiri membuktikan ucapannya dalam perjuangannya untuk menemukan bola lampu pijar. Ia mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Baru pada percobaannya yang ke-9.999 kali, dia berhasil secara sukses menciptakan lampu pijar yang benar-benar menyala terang. Ketika ditanya apa kunci kesuksesannya, Thomas Alva Edison menjawab, "Saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan." Seorang pekerja keras bukanlah orang sempurna yang tidak pernah gagal. Ia bisa saja mengalami kegagalan yang berulang-ulang kali. Namun tekad yang kuat di dalam dirinya dapat menjadikannya sebagai pribadi yang berhasil dalam hidupnya. Kehendak Tuhan bagi kita adalah bekerja. Dalam bahasa Ibrani kata bekerja adalah avoda. Kata avoda juga berarti ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja dan beribadah memiliki tempat yang penting di dalam Tuhan. Tempat yang sama di dalam Tuhan. Kita bekerja karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Namun apabila kita berbicara mengenai bekerja, kita perlu tahu bahwa cara kerja kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan hidup kita. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam kehidupan kita setiap hari, kita menemukan ada orang yang tidak mau bekerja, dan kita menyebut dia sebagai seorang yang malas. Ada orang yang bekerja, artinya orang yang memiliki sebuah kegiatan di rumah atau di tempat kerjanya. Namun, ia hanya bekerja biasa-biasa saja, sehingga hasil yang diperolehnya tidak banyak. Ada orang yang bekerja keras,
Ya, orang ini adalah orang yang menerima sebuah tanggung jawab dan ia benar-benar mengusahakannya. Seperti hamba-hamba yang menerima 2 dan 5 talenta, lalu mereka mengusahakannya dan menghasilkan hasil 2 dan 5 talenta. Tapi ada orang yang bekerja lebih keras. Artinya orang yang melakukan pekerjaan lebih banyak dari apa yang diminta. Dan ia melakukan lebih dari orang-orang lain yang mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah bekerja lebih keras daripada murid-murid Yesus. Dan ke-500 orang yang pernah menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan yang juga kepada Yakobus. Mereka semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengalami sebuah pengalaman spiritual, yakni perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Namun perjuangan mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain berbeda. Rasul Paulus yang menerima pernyataan daripada Allah dalam perjalanan ke Damsyik, ia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Para rasul juga menerima amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa mereka hanya memberitakan Injil di wilayah Yudea dan Samaria. Berbeda dengan para rasul, Rasul Paulus melakukan pemberitaan Injil di seluruh wilayah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa orang yang termasuk dalam kategori bekerja lebih keras adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam bekerja, yang ditunjukkan dengan memiliki motivasi yang tinggi, yakni seseorang yang sungguh-sungguh dalam bekerja, yang cenderung memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal. Mereka juga memiliki ketekunan. Mereka tidak mudah menyerah dan terus berusaha sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik. Mereka juga memiliki dedikasi. Mereka bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk mencapai hasil yang terbaik. Mereka juga tanggap. Mereka peka terhadap detail dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab pekerjaan. Mereka juga profesional. Mereka memiliki sikap yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan Rasul Paulus benar-benar menunjukkan kesungguhannya sebagai seorang pekerja yang bekerja lebih keras dalam pekerjaan Tuhan. Ia memiliki motivasi yang tinggi. Ia memiliki ketekunan. Ia memiliki dedikasi. Ia memiliki daya tanggap. Dan ia juga memiliki profesionalisme dalam pekerjaannya. Atas semuanya itu, dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa faktor pendorong kerja kerasnya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena kasih karunia tersebut, dengan jujur ia mengatakan bahwa penyertaan Allah sangat penting baginya dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya. Hari ini, ketika firman Tuhan ini sampai kepada saudara, kira-kira bagaimana kesungguhan saudara dalam bekerja? Saat ini kita berada dalam zaman dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.
Karena itu kita perlu mengevaluasi kesungguhan diri kita dalam bekerja. Ya, kita harus benar-benar mengevaluasi cara-cara kita dalam bekerja. Dan kita harus bekerja lebih keras lagi dari kebiasaan kita bekerja selama ini, apabila kita ingin mencapai hasil yang lebih baik. Alkitab memberi contoh bahwa mereka yang bekerja lebih keras, karir mereka terus naik. Yusuf, Musa, Daud, dan Daniel adalah contoh orang-orang yang bekerja lebih keras dan karir mereka naik, dan terus naik. Kiranya saudara-saudara juga mengalami hal yang sama. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bekerja sebagai pedagang, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, dan kreativitas, sehingga dengan kerja keras Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka ada peningkatan omset dalam penjualan, ada peningkatan dalam usaha dagang Bapak Ibu saudara sekalian. Dan setiap kita yang saat ini bekerja, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam bekerja. Apabila saat ini saudara sedang berada dalam sebuah situasi kegagalan, janganlah patah semangat, tetapi bangkit dan bekerjalah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengapa? Karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dia Tuhan yang memberi talenta dan karunia. Dia yang memberikan kuasa. Dia yang memberikan daya cipta. Dia yang memberikan pengetahuan. Dia yang mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang baik pada kita. Dia juga yang memberikan keteguhan di dalam hati dan jiwa kita. Adalah Tuhan yang menyertai kita dalam setiap langkah perjuangan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kuasa menguatkan, menyertai, menolong, memberkati, memberi pertambahan dan peningkatan kepada saudara sekalian yang saat ini sedang bekerja lebih keras dari yang biasa dilakukan. Mari bekerja dengan lebih keras lagi. Karena apa yang kita kerjakan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Kalau Thomas Alva Edison berhasil, kalau Rasul Paulus berhasil, maka kita pun bisa. Kita pun bisa berhasil apabila kita memiliki komitmen untuk bekerja lebih keras lagi dari yang biasa kita lakukan. Mungkinkah itu? Ya bisa. Kita bisa melakukannya. Karena Tuhan menyertai kita. Berkat-Nya senantiasa menyertai kita. Kasih-Nya menyertai kita. Kemurahan-Nya menyertai kita. Kuasa-Nya menyertai kita. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Dalam setiap tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak biasa-biasa saja. Tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang bekerja lebih keras dalam hidup kami. Dalam usaha yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah bagi kami. Dalam kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Dalam mengembangkan sebuah pekerjaan. Tuhan, biarlah Roh-Mu memimpin kami. Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami. Dan memberikan komitmen kepada kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Dan sungguh-sungguh mengusahakan pekerjaan itu. Kami dapat bekerja lebih keras dari biasanya. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kami tidak menjadi saksi yang baik
tidak menjadi saksi Tuhan yang baik dalam pekerjaan yang dipercayakan bagi kami, sehingga kami menjadi bahan cibiran, menjadi buah bibir daripada orang-orang yang mempercayakan pekerjaan kepada kami. Kami mohon ampun dan kami berdoa hari ini biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Roh Kudus mengingatkan kami. Roh Kudus menempelak hati kami, memberi semangat bagi kami, supaya kami boleh menjadi pekerja-pekerja yang lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kami percaya bahwa dalam kesungguhan kami tidak ada hal yang sia-sia. Tuhan yang memberkati kami, dan karena itu kami bersyukur. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja, dalam usaha apapun mereka, dalam kesungguhan dan ketekunan mereka dalam bekerja. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, dan berikan sukacita damai sejahtera bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka, dan biarlah pekerjaan mereka memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sampai berjumpa pada renungan Blessing Morning hari berikutnya. Amin.